Oke teman-teman, kini gue udah sampai nih di rumahnya ownernya Pusaka Jawa Official. Tapi sebenarnya nggak enak udah malam, tapi kita udah janjian, mudah-mudahan masih bisa dibuka ya cuy. Udah ditutup soalnya. Ayo kita gas aja, cekirot. Aduh, kita gas aja deh. Assalamualaikum. Udah tidur belum nih men? Takutnya udah tidur lagi. Kayaknya sih belum, tadi udah janjian. Udah sepi banget. Bukan buka. Waalaikumsalam. Walau, aduh, keren, aduh. Sehat? Siap. Alhamdulillah. Oke. Sorry nih malam-malam Om. Siap. Ini mau unboxing nih. Silakan. Boleh kan? Boleh. Oke, masuk. Wih, banyak kacamata, banyak jam. Bentar, tak tutup dulu. Oke, siap. Ini soalnya malam-malam sih. Ini sering jadi. Iya dong. Malam-malam. Ini jam setengah 11 ya, biar kurang Iya, lebih iya. ya. Misalnya toh. Wah iya, itu jam setengah 11. Oke, ini langsung masuk nih Om. Ya kan, silakan. Oke, Siap. oke, wah. Silakan. Wah ini keren nih, Nah, ya kan? Iya. Keren dong. berarti Jepang. Ini. Wah iya anjir. Asli dari Jepang itu. Asli dari Jepang. Wah iya. Ini apa Om? Ini Om? Itu buat tempat tuak ya dulu. Wah kayak di film-film ini ya, Iya. yang Dewa Mabok gitu ya. Betul. Jepang juga ya. Bukan ini bisa buat tempat tuak. Oh. Oh iya. Terbuat dari apa sih Om itu? Labu ya? Cuman labu kan dari kecil diikat sini ya, jadi biar bentuk. Iya. Kayak semangkanya juga bisa. Iya, semangat seperti itu. Oke, ini langsung masuk nih ya. Jadi beliau itu adalah salah satu kolektor pusaka Jawa nih coy. Yang nggak Jawa sih banyak pusaka, terutama keris. Wah, ini udah di lantai 2 nih men. Anjir, gede banget rumahnya cuy. Aduh, wah. Ini masuk kamar gak apa-apa Om? Wih, aku pastiin dulu men, aku sendirian. Oke, assalamualaikum. Wow. Hah, keren cuy. Gila. Ini banyak banget loh, ratusan loh. Ini koleksinya banyak banget Om. Ya, seadanya aja. Ini punya sampean semua? Iya. Atau barang titipan semua? Punya saya semua murni. Wah, keren. Main titipan. Oke. Di lemari juga ada. Lemari masih ada. Masih. Oke, nanti kita bongkar semua nih. Ya teman-teman, kita lanjut aja gas untuk ngobrol bareng Pusaka Jawa Official. Siap. Cekirot. Oke. Yuk teman-teman. Wah, gue baru sampai dan langsung diajak masuk nih cuy. Ini sama juragan pusaka cuy. Gila. Bukan juragan 99. Aduh, bukan. Gila, pertama kali gue masuk ke sini langsung sudut pandang mata gue itu langsung menuju ke arah sini nih men. Gokil, ratusan cuy. Sumpah lo gokil, keren. Nah, oh ya kenalan dulu, nih Mas OO. Siap. Channelnya Pusaka Jawa Official. Siap, betul. Pusaka Jawa Official yang gitu kan men. Jadi kalian juga harus perlu mampir untuk menambah sebuah pelajaran ataupun menambah ilmu di dunia pusaka ya Om ya. Di dunia pusaka, karena secara tidak langsung itu pusaka dulu memang ada men. Jadi itu adalah salah satu bisa dibilang ada deh Om ya dulu ya. Iya, satu dulu senjata. Ya. Juga setelah menjadi senjata berubah fungsi menjadi piandel. Wah itu dia. Senjata, jadi dulu itu belum pakai pedang. Kalau pedang orang Jepang, kalau kita pakai keris itu ya. Biarpun kecil tapi kan ya tahu sendiri kan. Siap. Oke, kita langsung aja nih, kita ngobrol-ngobrol. Udah dibikinin kopi, ada gorengan kempong, tahu aci, wah keren coy. Khas Lawi. Aduh Om, ini kan ratusan keris nih Om. Siap. Ratusan pusaka, ada jenisnya, ada keris, ada tombak. Siap. Apalagi Om jenisnya Om? Ada pedang, ada. Oh, pedang juga ada. Pedang, tombak, terus badik kan senjata Makassar.
Oh iya iya iya. Ada sampai Jimatan ada. Jadi memang di Tosan Aji, kalau kita bicara pusaka berarti kan Tosan Aji. Tosan artinya adalah besi, Aji adalah yang dimuliakan. Karena proses pembuatannya pun berbeda dengan pisau dapur. Iya, jelas. Bahannya pun berbeda. Tosan Aji ya? Iya, jadi besi yang dimuliakan. Aji kan dimuliakan. Itu. Ya, dalam arti dimuliakan berarti ini benar-benar istilahnya membuat kita difungsikan juga ya Om ya. Iya. Itu kan untuk senjata. Bahkan pangeran-pangeran dulu juga pakainya kan keris ya. Betul. Sampai saat ini adat Jawa itu masih dipakai ketika nikahan Om. Betul. Iya kan? Sebetulnya ya memang ada satu slogan Wong Jawa aja hilang Jawane. Nah, gitu. Itu. Terus orang Jawa jangan hilang Jawanya. Nah, Oke, di sini juga di belakang itu ada tombak. Kalau kalian nonton Mobile Legend ada satu hero yang pakai tombak itu, ya Silong. Sorry. Anjir keren banget. Ini Om, iya. sampean itu dapat dari mana aja sih Om ini Om? Jadi Banyak begini, ini. kalau bicara suka, saya mungkin dari tahun 98 sudah suka. 98 ya? 98, saya sudah ke Jogja, ke Jakarta, one man show sendiri. Wah keren. Waktu itu Tegal Brebes nggak ada namanya paguyuban. Oh gitu. Dan basic saya kenapa suka, karena bapak saya dulu adalah tukang nyuci keris. Oh, pantes teman-teman. Almarhum bapak saya almarhum tukang nyuci keris, tapi untuk keris-keris tayuhan. Artinya kan ada dua nih. Oh, Bapak saya untuk jamas. Kalau di keraton jamas. oh jam. Jamas adalah dengan berbagai umbo rampenya ada. Oh, Kalau yang warangan kan pakainya cairan kimia, Cairan, tidak iya. usah pakai doa-doa. Nah, Iya. bapak saya yang khusus jamas agak supaya isinya lebih kuat ataupun tidak kabur seperti itu. Dan bapak saya juga dulu termasuk tukang tarik pusaka. wow. Itu maksudnya gimana nih? Jadi Gue kan secara tidak langsung siap. mengunjungi atau gue ditawain anjir. Jadi kan kita kan terutama kan untuk konten saya kan setiap konten itu kan selalu menelusuri tempat-tempat yang terbengkalai, teratukan, yang sudah lama dan didominasi katanya angker Om. Siap. Tapi selama saya konten itu kan memang benar-benar ya pure, tidak pernah terjadi sebuah penampakan yang benar-benar real wujudnya seperti apa. Nah, kalau misalkan pusaka itu memang itu ceritanya gimana Om? Narik itu gimana? Maksudnya apakah di tempat-tempat yang seperti itu kah atau di tempat sembarang kah atau gimana itu? Jadi kalau menurut versi bapak saya, dulu bapak saya mulai berhenti narik pusaka ketika saya sudah SMP. Sudah mulai berhenti karena mungkin dan dijualnya ke saudara saya. Kebetulan saudara saya di Brebes orang kaya. Oh gitu. Jadi ngedolnya kan sedulur dewek. Wah. Tapi tak usah saya sebutkan lah, di Brebes adalah dan masih jadi orang kaya di Brebes. Nah, bapak saya itu dulu dia kan belajar hikmah banyak. Gitu. Termasuk salah satunya keilmuannya adalah untuk narik pusaka. Biasanya modalnya adalah pakai sepeda ponik, saya masih ingat. Sepeda ontel itu ya Om? Iya, pondel lah Iya. yang ponik. Terus dia bawa tepes serabut kelapa yang kering sama menyan saja. Menyan. Nah, ketika bapak saya jalan malam, terus biasanya kan kalau orang-orang spiritual bisa merasakan getaran. Kemudian bapak saya pegang tanahnya, kalau ada ya sudah langsung bakar kemenyan pakai jurus. Dulu kan ada semacam namanya perguruan Budi Suci. Sekarang pun masih ada, saya pernah lihat di Cipernas itu di Cirebon. Budi Suci. Iya. Perguruan berarti itu ya? Iya, nah itu jurusnya buat narik ada. Oh. Dan pakai jurus. Iya, iya. Jadi jurus 1 sampai 7, mana jurus 5 pakai sambatannya apa? Dulu saya diajarin tapi saya tidak memahami bikin matang waktu itu. Berarti untuk sampai saat ini nggak bisa nih narik sendiri? Saya bisa pakainya ATM. Wah. Dan narik pakai ATM lebih bagus. Karena begini, panggilnya kisah lepet ya. Kisah lepet ini begini. Saya suka melihat, maaf ini sih ini namanya fair-fairan saja ya. Oke. Karena banyak orang yang memanipulasi orang yang tidak tahu. Akhirnya kan terjadi kasihan. Saya pengen biar di channelnya Kisah Lepet orang terbuka. Artinya ada nilai edukasinya. Oh ternyata selama ini maaf nih, barang tarikan maaf ya, umumnya ada seorang narik
begitu narik, saya sering lihat di channel-channel YouTube, kerisnya sudah warangan. Oh, Bapak saya itu kalau narik kerisnya kadang tugel, tapi isinya powernya dan karatan. Dan kalaupun narik biasanya memang keluar dari tanah sedikit-sedikit gitu. Kalau itu kan botak gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang sudah bersih kayak gini ada dua versi, karena teman saya juga ada yang pintar seperti itu, bisa dikondisikan. Pertama, sudah ditaruh dulu. Iya, tahu lah. Yang kedua, mungkin dia memakai bantuan tetangga sebelah, makhluk halus. Dia punya perewangan, kemudian disuruh begitu ini ditaruh di situ bisa. Karena teman saya juga dulu begitu. Teman saya dulu pengobatan, ini tak buka ya. Orangnya mudah-mudahan masih hidup daerah Brebes. Itu kalau datang ke dia akan pakai peci. Ini bukan ditaruh di pecinya. Begitu datang ini harus beli minyaknya di sini di alam goib gitu kan. Oh gitu. Nanti pecinya ditunjukkan, begini memang kosong. Begitu nanti goyang-goyang nggak taunya ada minyaknya. Di pecinya? Di peci di dalamnya. Itu minyak itu yang naruh perewangannya dia, jinnya ngambil di kamarnya dia, minyak udah disiapkan. Anjir. Jadi kalau kita agak itu saya nggak heran. Saya banyak lihat orang narik-narik pusaka bersihnya udah bersih-bersih. Banyak yang model kamar dia kan saya tanda tanya. Iya. Intinya modelnya masih bagus banget lah. Iya, ya. apakah itu jinnya juga dengan etalase? Seperti itu. Iya. Karena bapak saya tukang narik begitu. Kadang malam itu nggak kuat ditirakati sampai 40 hari baru bisa. Dulu punya pengalaman narik di Pemaron Brebes. Itu naga runding. Ketika ditarik nggak kuat sampai kontal-kontal muntah darah, akhirnya ditirakati 40 hari. Tapi 40 hari ambil potong 3. Oke, Jawa lah ya. Perbopon kuwi saking Jawa Timur. Setelah dinego minta daging kerbau 1 geluntung. Kalau bukan orang spiritual pasti bingung. Kerbau 1 geluntung kan 15 juta. Itu cuman simbol saja. Daging kepala sedikit, daging paha sedikit gitu, ditarik keluar bisa dan dipuasain juga. Dan 40 harinya pun ambilnya hitungan 40 hari Lepopon Kemis Wage Jumat. Berarti setiap 3 hari itu ya. 3 hari itu. Kalau 40 hari capek. Anjir. Ternyata gitu. Berarti ada istilahnya ada campur tangan jin untuk memindahkan ya Om ya. Kalau yang penipuan ya. Jadi kenapa saya tidak heran dengan yang atraksi-atraksi, kemudian ada yang model apa tuh jeblok keluar api. Sekarang kan banyak ramuan-ramuan. Tahu. Kalau itu aku tahu. Oke. Kalau itu aku tahu. Oke. Kalau saya memang saya pernah punya barang dapat narik tapi silsilahnya jelas. Iya. Artinya saya memahari dari Fulan bin Fulan. Turun temurun kan? Dan itu nasabnya jelas. Seperti itu. Wah, ternyata ada campur tangan jin ternyata itu untuk yang bermain penipuan gitu ya. Iya, ada. Ada yang memang trik penipuan pakai ditanam dulu di dalam tanah. Oh iya. 1 minggu sebelumnya, baru nanti digeduk ada. Gimik ya? Iya, settingan lah ya. Oke. Ada yang memang begitu ditarik lewat campur tangan jin. Ada yang murni. Yang murni ya ketahuan lah. Yang benar-benar narik murni ketahuan. Berarti kan ada 3 nih. Ada 3 trik. Pertama, trik yang pakai model campur tangan manusia murni sulap bahasanya lah ya, settingan. Yang kedua campur tangan tetangga sebelah tapi intinya barang dia juga. Yang ketiga yang asli. Oke, 3 berarti asli, campur tangan jin, sama gimmick ya, itu bahasanya gimmick. Oke. Jadi bingung ya kalau misalkan kita ketemu sama orang-orang begitu ya Om ya. Jadi begini, kalau mau koleksi pusaka saya sarankan, kan orang pencinta pusaka ada 3 kriteria. Pertama, pecinta yang esoterik, yang senang isinya. Yang kedua, eksotori, yang senang dengan luarnya saja, seni. Yang ketiga, dua-duanya, luarnya suka, dalamnya suka. Nah, kalau umpamanya orang cinta pusaka tapi pada salah satu poin 1 yang tentang isinya ini harus hati-hati karena banyak tertipu. Dalam arti isinya sebangsa jin gitu Om. Isi ada banyak. Pertama doa, karena di Tosan Aji itu ada 3. Yang bagus adalah isi yang berkah ilahi. Tosan Aji pusaka yang berkah ilahi artinya doa. Contohnya begini. Wah, langsung diambilkan anjir. Ini belum pernah tak review, nanti tak review. Nah,
Nah, kalau saya buka begini bukan memuja, ini ada tata cara saja. Barangkali sahabat pusaka Jawa ketemu dengan pecinta Tosan Aji terus begitu bukanya aja begini. Gitu ya. Ini udah mau nusuk nggak boleh. Jadi kalau mau buka Tosan Aji, rangkanya diginikan, ceklek. Iya. Ceklek, yang ditarik rangkanya, ini tetap di sini. Nah, baru ke sini. Ini cuma penghormatan seperti halnya sahabat pusaka disolepet upacara pada hari Senin di sekolah. Hormat bendera kan tidak menyembah. Iya, benar. Kayak gitu aja. Penghormatan lah. Nah, ini sekedar saya. Nah, kalau yang namanya keris yang berkah ilahi itu baik dari tampilan fisiknya bagus, esoterinya pun bagus. Dan tapi kalau untuk keris-keris yang isian, yang biasanya yang bagus-bagus jelek, yang top sih ditembak orang mempan, gitu lain biasanya itu gelantok. Iya benar. Nah, kalau yang terus yang kedua adalah yang diisi dengan bangsa halus. Ada juga itu. Ada yang diisi dengan energi. Energi kan bisa hilang. Tenaga dalam, ya kan? Tenaga dalam bentuknya aura. Oke. Seperti itu. Nah, kalau ya, ada lagi keris kosong karena sering tiap Jumat Kliwon dikasih bunga, dimenyani akhirnya masuk. 3 itu. Jadi tergantung perlakuan. Umpamanya kalau sahabatnya Ki Solepet itu sahabatnya itu keris kosong sering diminyaki, disajeni, ada isinya lama-kelamaan. Awalnya nggak ada. Terus karena sering dibegitukan masuk lah ya. Pasti ada yang senang. Oke, itu gini Om. Nah, kita kan kalau di Quran kan dijelaskan ya untuk jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, itu dominan mana sih Om? Yang biasanya memasuki pusaka-pusaka itu 50-50 sosok. Gitu. Artinya bisa jin muslim, bisa jin non muslim. Ciri-cirinya Om? Biasanya begini. Ini kalau bicara tentang ciri-ciri itu harus orang yang sensitif, bisa merasakan dan bisa komunikasi. Gitu. Kalau orangnya nggak bisa komunikasi, dia tidak bisa membedakan. Cuman paling ada interaksi yang umpamanya tadinya kosong, kok sekarang hawa kamar beda. Wow. Biasanya panas. Ada yang kamarnya dingin. Pusaka itu membawa aura sendiri. Saya ini kan pakai AC. Hampir mau 2 bulan kamar ini panas sekali.